sebab gugurnya dosa-dosa kita dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah, rangkaian kajian spesial indahnya ukhuwah menggapai berkah tentunya dengan menghadirkan Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SAG MSI PhD dari Dewan Kesejahteraan Masjid Namirah Kota Balikpapan. Kehadiran beliau sangatlah kita nantikan, sangatlah mungkin kita tunggu-tunggu. Semoga dengan melihat wajah orang soleh, mengikuti kajian orang soleh, Allah juga mencatat pahala kebaikan untuk kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Agar lebih khidmat perjumpaan kita, silaturahmi kita siang hari ini, marilah kita mulakan dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Marilah sama-sama kita meresapi tanda-tanda kekuasaan Allah dalam rangkaian lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Syamil Al-Fudaili. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'an فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم ارحمنا بالقرآن. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan dengan bacaan kalam ilahi tadi acara kita pada siang hari ini berjalan lancar dan kita mendapat keberkahan serta bagi yang membaca juga mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Dewan Kesejahteraan Masjid Namirah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hewan Joko Susena. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Marilah mengawali kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ada di ruangan ini atau siapapun yang terhubung dari kajian ini, semoga Allah senantiasa menjaga, memberkahi, melindungi dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Dasat Latif. Ahlan wa sahlan Ustadz, selamat datang di Masjid Namirah. Semoga kehadiran Ustadz di Masjid Namirah ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan setelah ini ada MOU DKM Namirah dengan Ustadz agar dapat mengisi kajian rutin di Namirah. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Haji Edi Purnomo Atmojo selaku Ketua DKM Namirah dan seluruh jajaran DKM Namirah. Mari kita doakan beliau-beliau agar senantiasa Allah berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, sehingga Allah terus memberikan ide, gagasan, kreativitas, dinamika dalam memakmurkan masjid ini. Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Zat yang begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga atas maha kasihnya, atas maha sayangnya kita dapat berada di ruangan ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat di Masjid Namirah. Mohon maaf apabila panitia waktu yang singkat ini ada kekurangannya, kami mohon maaf. Begitu juga kami terima kasih kepada tim marbot, tim security, tim parkir yang atas kerjasamanya dapat mengawal kegiatan ini. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko Suseno atas sambutannya yang juga mewakili seluruh panitia, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan hadirin wal hadirat serta tim pendukung dalam rangkaian acara pada siang hari ini. Saya ingin mau ngecek dulu
Bapak Ibu yang sudah follow akun Instagramnya Namirah BPN baru angkat tangan. Allah. Baik, kita ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bikudumikum wa khudurikum al-mukarram Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SAG MSI PhD. Bapak Ibu berbahagia, tibalah saatnya kita pada acara yang dinantikan, yaitu rangkaian kajian spesial dengan tema indahnya ukhuwah menggapai berkah, yang langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Dasat Latif SAG MSI PhD, dan nantinya ditutup juga dengan doa. Kepada beliau kami persilahkan dan kita sambut dengan ucapan takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini di medsos beredar di playernya, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu Pak paling tidak mau kalau kita datang pengajian. Maka segala cara dia goda kita. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, kan hari Minggu libur. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Kalau mau kau nonton ceramahnya kan banyak di YouTube. Itu juga sudah dijelaskan. Itu setan itu berusaha menggagalkan. Alhamdulillah setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nak goda kau lagi supaya kau tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Bagaimana mau dengar ceramah kalau bapak sibuk begini? Apalagi di WhatsApp sama istrinya, pulang kok, pulang kok, pulang kok. Simpan dulu HP ya, simpan dulu ya. Kita serius dulu dengar ceramah ya. Simpan dulu ya, bisa? Bisa. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu sering lihat saya ceramah? Baik langsung maupun di medsos. Kira-kira kenapa Bapak bisa lihat saya enak dengar ceramahnya? Kenapa bisa dilihat? Bukan telinga, lihat. Kenapa? Kenapa? Bohong. Saya tahu saya tidak ganteng, tapi saya penuh pesona. Satu sebabnya Pak, karena kaki saya sama panjang. Coba bayangkan kalau satu pendek, mana enak dilihat? Iya toh? Iya toh? Iya. Kenapa Bapak bisa sampai di sini dengan nyaman? Karena salah satu penyebabnya kaki sampean juga melangkah gantian. Coba kalau tidak mau gantian kakinya Pak, lama baru sampai Pak. Atau dia melangkah tidak mau, bersamaan dia melangkah. Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu bisa lihat saya ceramah secara langsung sekarang? Kenapa? Salah satu sebabnya karena matanya normal.
Bapak mau datang ceramah tapi tidak bisa melihat. Ya, hebatnya lagi nih mata Pak. Sedulur-sedulur, ini mata Pak, bisa dibedakan mana istri, mana mantan. Ya toh? Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, tertukar-tukar istri kita di komplek ini. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Mata sehat, kaki sehat, pendengaran sehat, jantung sehat, otot sehat. Cukup? Tidak. Harus ada iman. Fir'aun sehat, kaya, terkenal, gagah, tapi tidak ada imannya. Hina dia di hadapan Allah. Bahkan manusia tidak ada yang mesukainya. Mana buktinya Ustadz? Sampai detik ini tidak ada satupun bubuhan Banjar mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya toh? Padahal dia terkenal. Iya, banyak duitnya, raja, gagah, tidak ada iman, tidak cukup. Sementara Masita budak, tidak kaya, tapi karena punya iman Allah muliakan Masita. Sampai detik ini berapa banyak orang Bugis namanya istrinya Masita. Iya toh? Berarti yang menentukan iman. Iman. Kita datang di sini, itulah bagian daripada kecintaan kepada iman. Untuk apa kita datang di sini, Pak? Bukan mau datang pembagian sembako. Kalau kampanye ada pembagian baju seragam. Iya toh? Ada serangan fajar. Ada dikasih uang bensin, ada sembako. Ini tidak ada. Apa yang gerakkan Bapak datang ke sini? Iman. Maka bersyukur kita ucapkan alhamdulillah. Satu, dua. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kamu tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu bangkrut? Rugi. Ini rugi paling paling ditakuti orang Cina. Rugi. Makanya dalam bahasa Cina tidak ada kata rugi. Coba tanya orang Cina, ada enggak bahasa rugi? Enggak itu. Yang ada cuan. Untung. Rugi. Kau tahu enggak siapa yang rugi di akhirat kelak nanti? Sahabat berkata, yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul. Dia puasa. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Wah, zakat cukup. Yang tidak haji padahal sudah mampu, sudah haji, bahkan selfie umroh selfie. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Nah, inilah temanya hari ini. Keutamaan ilmu dan persaudaraan. Nah, Bapak Ibu, waktu itu sahabat bertanya, bagaimana dia bisa bangkrut ya Rasul? Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, ya betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang hubungan sama manusia rusak. Kan dua hubungan itu dalam Islam, hablum minallah, hablum minas. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan kepada Allah baik, puasa, haji, zakat, tapi ingat ada hubungan kepada sesama manusia. Lalu Nabi menjelaskan, orang yang tadi banyak pahalanya ini, dia setor sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah tetangga di Balikpapan itu. Kenapa? Dia fitnah saya. Sama-sama saya caleg. Saya kalah gara-gara apa? Dia fitnah. Katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku lurus rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya kalah dan saya malu lagi tinggal di kompleks, saya tinggalkan. Kata Allah, kalau begitu ambil sholatnya 10 tahun. Sudah habis sholatnya 10 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah juga tetangga itu.
saya difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Karena saya pegawai honor kok bisa beli mobil. Dia tidak tahu saya beli mobil karena saya jual warisannya bapakku di Sulawesi. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi. Dipecat gara-gara dia itu. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya. Habis sudah itu sholatnya Pak. Habis sudah puasanya. Disetor lagi zakatnya, ya Allah ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya pernah tetangga di Balikpapan. Dia serobot pagarku itu. Karena dia berteman sama tentara sama polisi. Banyak temannya, bubuhannya aparat penegak hukum. Dia serobot saya punya tanah 1 meter. Gara-gara tanahku diambil, saya tidak punya got. Setiap banjir Balikpapan pasti masuk banjir rumahku. Gara-gara kelakuan dia itu. Allah berfirman, ya sudah, ambil lagi itu kalau gitu zakatnya. Habis sudah amalnya itu Pak, habis. Habis sudah amalnya. Masih ada yang datang. Saya juga pernah tetangga itu. Saya pernah tetangga. Dia fitnah saya. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kampung. Saya tinggalkan pekerjaanku. Gara-gara dia itu. Ini yang tadi banyak amalnya Pak. Dia bilang, loh, Peko ini carana kasih. Bagaimana lagi cara ini? Kada ada lagi amalku. Kata Allah, oh, karena kau sudah punya modal, ambil dosanya itu. Ambil dosa. Karena tidak ada lagi modalnya untuk bayar, maka ambil dosanya itu, pembayaran dosamu. Itulah yang disebut bangkrut. Apa artinya? Berjamaah rajin. Senin Kamis lancar. Tahajud kadangkala sekali sebulan. Tapi di komplek tidak ada yang senang. Gak apa? 1, parkir. Orang yang rajin berjamaah begini, tapi parkirnya satu tetangganya tidak ada yang senang. Hati-hati bos. Ada orang hitam jidatnya Pak, jarang ngomong, tapi nanti hancur amalnya. Gara-gara apa? Binatang ternak kucingnya sama apa namanya itu, burung-burung ayamnya, dia selalu ganggu tetangganya. Hati-hati Pak. Itu dalam hak bertetangga, ini hadis sahih. Dia rugi kenapa? Jarusu wahatiur rahim, jahat sama tetangganya. Tahu nama hak-hak bertetangga Pak? Baca itu kitab. Itu hak-hak bertetangga. Contoh, begitu diwajibkan kita menghargai tetangga. Kalau bapak tanam pohon mangga, anggaplah ini mangga, ini pagar, ini rantingnya, menyeberang pagar, ini buahnya ini bukan bapak punya ini. Yang punya tetangga yang menyeberang. Dia tanya sama siswaku, bagaimana kalau bininya tetangga melanggar pagar? Itu lain lagi kasusnya itu. Ya, betapa pentingnya ini Pak bertetangga. Coba lagi lihat. Bapak berjamaah rajin ke masjid. 5 waktu jamaah. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat tidak punya sopan santun, akhlak kepada tetangga. Apa maksudnya Ustaz? Coba lihat kalau orang berjamaah. Bapak kalau datang ke masjid berjamaah disunahkan pakai parfum. Kenapa tidak ketika di rumah? Nanti kalau berjamaah di masjid disunahkan. Kalau ketika datang ke masjid sunnah pakai parfum. Kenapa disunahkan? Apakah itu parfum sampai kepada Allah? Tidak. Kenapa Pak Ustaz? Supaya bau badanmu tidak mengganggu orang sampingmu. Itu betapa kita selalu hablum minan nas namanya itu. Jangan sampai kau takbir Allahu Akbar. Kau angkat takbir besar, orang kau siksa hidungnya. Hai kebupa gayib. Mana sisa kayib. Iya. Kenapa pula Rasul sunnahkan kalau kau pergi berjamaah di masjid pakai sikat gigi, pakai siwak. Apakah itu siwak sampai kepada Allah? Tidak. Apa maknanya? Jangan sampai bau mulutmu ganggu husuknya orang di sampingmu. Kau enak baca Al-Fatihah, orang kau siksa. Keluar semua ini. Itulah adab dalam Islam.
Maka saudara-saudara sekalian, saya heran banyak di antara kita rajin berjamaah di masjid, pengajiannya rajin, tapi tidak ada yang senang di komplek hanya karena perbedaan mazhab. Banyak yang begitu, apalagi anak-anak nih yang baru-baru belajar genset. Belajarnya hanya di YouTube, belajarnya hanya di copy paste, belajarnya hanya di player-player, gambar-gambar. Hati-hati dek, boleh berbeda mazhab, jangan kau saling menghina. Persatuan dalam Islam itu penting, sehingga Allah turunkan satu ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, jangan kau bercerai-berai. Nabi bahkan katakan, umatku itu seperti badan ini, satu sakit yang lain ikut merasakan. Coba lihat, tidak percaya. Anak muda jalan-jalan tengah malam, tahantuk kakinya, kaki tahantuk, tanpa diundang, semua badan bereaksi. Tidak diundang itu. Pertama bereaksi mulut, aduh, padahal kaki itu tahantuk. Yang kedua, mata mencari, yang ketiga, mulut meniup, yang keempat, tangan mengusap tanpa diundang. Tidak ada anak muda tahan tuh kakinya, dia jalan aja. Tidak ada toh. Tidak tahan tuh kakinya, rasa kok saya suruh kopi jalan. Tidak ada pak. Begitu Islam. Satu sakit, yang lain ikut merasakan tanpa harus diundang. Itu makna wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Mau lagi lihat contoh. Apa kata Umay Rama? Ada kan? Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman suka. Banyak teman di meja makan, teman saat kita jaya. Tapi depan pintu penjara, di sana tiada teman. Tan 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 tan. Pasti ada lagi. Itu Ustadz menyanyi lagi di masjid. Ini dakwah dalam bentuk syair. Adik-adik sekalian, kita kekuatan umat Islam itu ada pada persaudaraan. Ini pentingnya kenapa Nabi menganjurkan kita berjamaah. Bukan soal sholatnya, tapi nilai-nilai berjamaah di situ. Rajin kau berjamaah, tapi kau sombong, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Mana ciri-ciri orang sombong? Saya sering dapat ini. Terutama yang berbeda mazhab, berbeda manhaj sebenarnya. Ada itu, saya baru-baru di Makassar, diundang saya, wah. Biasanya kalau saya diundang kan seperti tadi, baru turun dari mobil sudah disambut. Assalamualaikum Pak Ustadz, pika cipik. Ya kan? Ada juga kadang kala cium, pakai kumis, mata mendarat. Ada juga, ada Pak. Tapi ya resiko jadi ustaz. Ya kan? Oh, kita senang Pak. Secapek apapun perjalanan berkilo-kilo disambut dengan ramah enak. Datanglah saya ke masjid yang beda mazhab dengan saya, beda manhaj. Ceramah subuh, saya turun dari mobil, tidak ada satupun menyambutku. Saya bilang dalam hati, waduh, salah masuk saya ini. Ciri-cirinya mereka kan katanya tidak boleh berlebihan. Bukan berlebihan itu kalau kau sambut orang, itu memuliakan tamu namanya. Saat saya masuk, tidak ada satupun menyapa saya. Tidak ada bilang, duduk Pak Ustadz. Tidak ada. Saya bilang, saya sudah mulai tersinggung. Sudah datang bisikan setan. Kenapa kau undang saya kalau kau tidak hargai saya? Carilah ulamamu sendiri. Duduk. Keluar Pak Imam. Assalamualaikum. Biasanya Pak Imam kalau dilihat saya, biasanya yang lazim, yang adab. Tapi Pak Ustadz, Pak Imam ki. Saya karena tahu saya bukan imam, saya penceramah, saya tolak. Bapak aja jadi imam, bagi-bagi amal.
Kalau saya ambil semua kan Bapak tidak dapat pahala. Bayangkan ada masjid, dia yang qamat, dia yang azan, dia yang imam, dia juga makmum. Sudah? Ini ndak, wah makin ndak enak perasaan saya. Allahu Akbar. Sudah baca? Langsung, Assalamualaikum. Ayo kita lanjutkan bacaan hafalan kita. Belum dia sapa saya itu. Sudah itu, langsung masuk kamar lagi. Selo, inilah yang dikena Al-Quran. Orang-orang yang sombong dengan ilmunya. Apa susahnya kita saling menyapa meskipun kita berbeda. Sama-sama akidah kita. Sama-sama la ilaha illallah. Ciri-ciri mereka itu kalau bisa biasanya. Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung lompat. Kalau maksud saya tidak mau bersikir, oke, tafadhal, silahkan. Tapi jangan kau lewat-lewati orang. Itu bagian dari adab. Kalau kau merasa tidak mau, tidak serak di sini, ya sudah kau di belakang. Insya Allah meskipun kau di belakang, pahalanya tetap dinilai sab berjamaah di depan karena kau menghormati orang tua yang ada di depan. Puncak dari semua ilmu itu adab. Saya ulang, puncak dari semua ilmu adab. Kalau kau mengandalkan ilmu tanpa adab, kau tidak kalah itu ChatGPT. Kalau kau mengandalkan ilmu tanpa adab, kau tidak kalah ilmunya iblis. Tapi apa yang membedakan kita dengan iblis? Iblis tidak punya adab. Ini adab. Nah, dalam sholat kita misalnya berjamaah, betapa muliakannya itu persatuan. Coba bayangkan kalau berjamaah, nilai-nilai berjamaah tidak ditegakkan persatuan, Pak. Itu nilai kenapa Nabi anjurkan kita berjamaah, bahkan hampir jadi wajib berjamaah. Bukan soal berjamaahnya, tapi nilai-nilainya. Apa nilai-nilai berjamaah? Persatuan. Namanya berjamaah masjidi. Bersatu. Coba bayangkan kalau kita berjamaah di sini, tidak mau bersatu, pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam habaib, keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala matbuh. Datang bubuhan Banjar, dia takbir pula pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Ya, datang orang Kutai, dia pakai bahasa Kutai juga. Allah pore benih. Datang penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir orang Jakarta anak gaul, dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Coba bayangkan, Pak. Ini nilai-nilai persatuan. Boleh berbeda mazhab, jangan saling menghina. Kita sama-sama muslim. Sama kiblat kita, sama syahadat kita, sama nabi kita. Soal perbedaan silahkan lakukan yang kamu yakini. Jangan kau hina orang yang berbeda sama kamu. Kalau dia salah, kau tidak tanggung dosanya. Tapi ketika kau bermusuhan dan putus silaturahmi, azabnya ada di akhirat. Coba bayangkan. Dalam meletakkan tangan saja, berbeda mazhabnya para imam-imam fuqaha. Allahu Akbar. Tangan pertama, ada yang begini. Iya toh? Bapak ada lihat begini kan? Ada. Berikutnya lagi antara dada dengan pusat. Allahu Akbar di sini. Yang ketiga Allahu Akbar di atas pusat. Pas di atas pusat. Yang keempat Allahu Akbar di bawahnya pusat. Bukan di bawah sekali. Yang kelima malah dia tidak simak. Dia begini. Bapak ke tanah suci. Umumnya Syiah Iran. Allahu Akbar. Iya toh? Yang salah, Pak, kalau Bapak urusi yang punya takbir berbeda dengan Bapak. Allahu Akbar. Di sini kamu begini. Kacau kutu. Biarkan saja. Mau begini silahkan, mau begini silahkan, mau begini silahkan. Yang tidak boleh kalau kau pakai semua. Allahu Akbar.
Oke? Satu, penyebab putusnya persaudaraan di antara kita adalah perbedaan manhaj, perbedaan mazhab. Silahkan. Masjid saya Jumat ini, kalau hari Jumat ini dia sujud tilawah. Subuh ini dia kunut, besok tidak kunut, semua kita ambil. Karena kalau berbeda, kadangkala tidak mau terima, lambat laun jamaah dia tinggal. Nah, tidak sama saya punya pendapat. Tidak apa-apa. Istilahnya Prof. Quraisy Shihab, kalau soal fikih ya soal fikih. Soal fikih. 1 tambah 1 pasti 2. Allah tidak tanya begitu kalau soal perbedaan pendapat. Yang Allah tanya nanti, das'at 2 kamu dapat dari mana? Boleh 1 tambah 1, boleh 3 kurang 1, boleh juga 4 kurang 2. Yang penting hasilnya 2. Boleh adik-adik? Berbeda pendapat itu boleh. Yang penting jangan saling menghina. Masjid ini mau maulid, silakan. Kasih. Yang tidak mau maulid, tidak usah hadir. Jangan gara-gara maulid kamu kemudian tidak datang lagi. Mau Isra Mi'raj silakan. Kita sama-sama Islam. Kalau ada orang berbeda pendapat dengan sampean, hargai tanpa harus kau hina. Tuh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua yang bisa memecahkan persatuan di antara kita, apa itu? Sakwa sangka. Berburuk sangka. Kenapa dia tidak jawab-jawab teleponku? Mulai sangka buruk. Oh, sombong dia. Jangankan dalam satu masyarakat, rumah tangga saja tidak bisa akur kalau ada sakwa sangka. Misal, ibu-ibu bersangka buruk sama suami, ribut terus itu. Coba kalau ibu telepon suaminya, pagi-pagi ditelepon tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12 belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi berjamaah. Enak perasaan. Telepon sore belum dijawab. Oh, ketinggalan HP-nya. Sore masuk WhatsApp teman. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik sekali. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Enak perasaan. Jangan sakwa sangka. Sangka baik saja. Orang kalau sangka baik, tenang hatinya. Sebaliknya orang sangka buruk, potensi memecahkan persatuan. Yang ketiga, penyebab putus persaudaraan. Apa itu? Ghibah. Cerita kejelekannya orang. Ini penyakitnya ibu-ibu. Ya bu? Ya bu? Pak, saya pernah naik pesawat dari Makassar ke Jakarta. Itu kan 2 jam. Ada ibu-ibu di samping saya baru kenal, bukan di samping saya duduk. Di sini lorong. Baru kenal itu ibu, baru kenal. Dari Makassar ke Jakarta sepanjang perjalanan 2 jam di atas udara, tidak pernah berhenti bicara. Saya bilang inilah potensi yang membuat dia kalau habis bahannya sembarang mina cerita. Iya toh? Itu tidak kenal Pak. Bagaimana kalau dia sudah kenal beberapa tahun? Itu baru kenal di situ. Makanya itu perempuan, kata Nabi, 2 penyebabnya perempuan tergelincir ke neraka. 1, ghibah, pacarita salah, mulutnya. 2, melawan suami. Yang di atas ini saya curiga dua-duanya. Ada ibu-ibu tidak suka cerita Pak. Memang tidak suka cerita. Tapi masuk setan di mana? Dia lawan suaminya. Ada juga perempuan. Dia tidak lawan suaminya. Tapi semua bahan mau dia cerita. Biar ustadznya dia cerita juga. Dari lantai 2 dia baku bisi. Itu lagi bajunya Pak Ustadz. Iya. Nah, orang Pak, kalau dicerita kejelekannya dan dia tahu pasti marah. Bapak misalnya, saya cerita kejelekan Bapak,
meskipun itu betul, tidak boleh dalam Islam. Nah sekarang orang menceritakan kejelekan itu sudah mulai lebih digampangkan oleh teknologi. Kalau ibu-ibu dulu saya lihat waktuku kecil Pak, di mana dia biang keroknya bergosip, satu di sumur. Dulu kalau sumur kan susah di kampung dulu Pak, satu sumur 7 rumah tangga. Ah berkumpullah dia di situ, mencuci tangannya, mulutnya menggosip. Iya toh? Dulu orang gosip mesti ketemu Pak. Dulu orang kalau mau cerita kejelekan mesti ketemu. Sekarang satu di Balikpapan, satu di Samarinda, satu di Makassar, satu di Madinah. Yang mana nak gosip? Yang ada di Mekah. Di mana dia gosip? Grup WhatsApp. Ibu-ibu, Bu, saya yakin ibu semua rajin majelis taklim. Amin. Hati-hati Bu, yang bisa membuat amalnya hancur Ibu, al-istighalu bi uyubil khalqi, suka nak cerita kejelekannya orang. Yang saya cerita ini kan benar, justru benarnya namanya ghibah Ibu. Kalau salah namanya fitnah. Datanglah seorang sahabat menghadap kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, kenapa? Ada tetangga saya mau menikah. Terus calon istrinya saya tahu betul itu calon istrinya perempuan yang tidak beres. Kasihan ini laki-laki, dia tidak tahu siapa ini calon istrinya. Apakah saya kasih tahu ini yang mau menikah soal keburukannya calon istrinya? Umar mulai marah merah matanya. Kalau bahasa kita di Makassar, kenapa kau sibuk? Kenapa kau ngurusi orang? Kau tahu enggak siapa yang tutup aibnya itu sehingga calon suaminya enggak tahu? Kau tahu siapa yang tutup aibnya itu perempuan sehingga suaminya tidak akan tahu sampai sekarang? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa justru kau yang mau membongkar? Apa hakmu? Hati-hati di medsos yang lagi viral sekarang. Ya toh? Boleh mengeritik, tapi yang kita kritik kekuasaannya. Yang kita kritik adalah pekerjaannya. Tidak boleh kau hina orangnya. Karena orangnya makhluk Allah. Boleh mengeritik, tapi tidak boleh menghina manusianya. Yang kita hina sifatnya, yang kita hina pekerjaannya, bukan hina, kritik namanya. Kita kritik pekerjaannya, kita kritik pelayanannya, tapi tidak boleh kau lecehkan martabatnya sebagai manusia. Mau contoh? Adik-adik, sampean bikin jalan kote. Tahu jalan kote? Sampean kasih saya, pian kasih kan? Ulun makannya baik. Kalau kada ku makan, jalan kote itu ku ambil, lalu ku injak-injak. Marah ndak? Marah ndak? Kenapa sampean marah? Saya yang bikin. Kau hina saya. Kalau kau ndak mau makan ya sudah, ndak usah makan. Tapi jangan ku injak-injak di depan saya. Itu bikinan sampean. Sekarang siapa yang bikin manusia? Siapa yang bikin manusia? Mau dia juling, mau dia apa, siapa yang bikin? Allah. Nah sekarang coba lihat penghargaan Allah kepada makhluknya yang diciptakan. Sampean pergi ziarah kubur, boleh ndak injak batu nisan? Boleh ndak duduk di atas batu nisan? Boleh ndak berdiri di atas batu nisan? Kenapa ndak boleh? Itu kan batu. Itu kan batu. Allah larang. Kenapa? Ada manusia ciptaan Allah di dalamnya. Mati saja itu kita harus hormati. Maka hati-hati memilih grup WhatsApp. Jangan sampai Anda terpancing. Solatmu tadi habis 1 tahun gara-gara kau terlibat diskusi WhatsApp yang menjelek-jelekkan itu. Hati-hati. Itu bisa memecah persatuan. Yang memecahkan persatuan kita apa lagi? Pilkada, pilwali, pilcaleg. Bego namanya Pak kalau gara-gara itu Bapak berpecah belah. Lihat pilpres. Masih ingat pilpres 2019? Masih? Siapa yang bertanding? Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo.
Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Satu paket. Nah, 2024 siapa yang bertanding? Anies Baswedan. Siapa wakilnya Anies Baswedan? Muhaimin Iskandar. Lawan siapa? Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Prabowo. Siapa menterinya? Muhaimin Iskandar. Bego kita Pak, gara-gara pilpres kita mau bertengkar. Gara-gara pilcaleg. Silahkan pilih, tapi jangan berpecah belah. Yang saya curiga banyak di sini bukan berpecah belah gara-gara pilihan, tapi gara-gara serangan fajar. Sudah kau kasih, kenapa lain kau pilih? Dia bilang kau coba 300, ini 500. Hati-hati deh ya bapak-bapak, jangan sampai kita rajin berjamaah tapi kita juga masih terlibat dalam serangan fajar. Saya tidak terima serangan fajar Ustadz, tapi saya bantu caleg yang menyebarkan. Sama, asari kupi sarusari, bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Nah, satu ini, banyak hal yang bisa memutus tali persaudaraan, tapi waktu terbatas. Nah sekarang bagaimana menyambungkan tali persaudaraan yang sudah terlanjur? Satu, dewasa memahami perbedaan. Kenapa sih orang berbeda Pak? Dalam satu mazhab, kenapa orang berbeda? Saya kasih saja contoh. Adik-adik, apa ini? Apa ini? iPhone. iPhone juga banyak jenisnya. Apa ini? Hah? Apa? Coba sebut iPhone berapa? Nah, Bapak tahu dari mana? Warnanya Ustadz. Iya toh? Tapi coba tanya mamaku di kampung. Age mak, deusengi. Apain mak? Saya tidak tahu. Apa dia salah? Tidak. Informasi belum sampai ke dia. Kenapa sedulur adik-adik begitu kasih lihat, iPhone 11 Pro Ustaz. Kenapa dia tahu? Dia sudah tahu informasinya. Ayo lagi. Adik-adik kalau lihat gambar Apple, apa itu? Apple yang sudah digigit. Apa? iPhone. Tapi kasih tahu nenek saya di kampung, apa itu? Salah, tidak, informasinya belum sampai. Jadi, kasih lagi contoh. Apa lagi contoh di sini? Bapak lihat saya depan, ya kan? Siapa? Dasat Latif. Kenapa? Bapak lihat muka saya, tapi lihat dari belakang. Orang tidak tahu siapa, tidak tahu. Kenapa? Dia tidak lihat muka. Apa dia salah? Tidak, cuma informasinya tidak lengkap. Jadi ketika kita berbeda pendapat, jangan menyalahkan. Lebih baik kita bijaksana. Caranya apa? Pahami saja ada perbedaan pendapat. Coba lagi saya kasih contoh ya. Karena saya ini Pak dokter di bidang fikih. Beda itu orang hadis dengan ilmu fikih. Kalau hadis itu hitam putih, sahih, palsu. Ini sahih, ini palsu. Kalau ilmu fikih beda. Coba saya kasih lagi contoh. Bapak Ibu, kalau saya bilang saya tidak makan, apa artinya? Saya tidak makan. Apa artinya? Satu, puasa. Apa lagi? Kenyang. Apa lagi? Diet. Apa lagi? Lapar. Apa lagi? Haram. Coba, baru satu kata itu Pak. Saya tidak makan, orang sudah maknai. Satu kenyang, 2 puasa, 3 diet, 4 haram, 3 tidak suka, 4, 5 alergi. Baru satu kata itu Pak. Begitulah hadis. Satu kata, contoh. Saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu. Itu katanya sejajar dengan bahu. Bagaimana ulama memaknai berbeda. Satu, dia begini, Allahu Akbar. Kenapa dia begini? Karena sejajar dia lihat dari depan. Begini. Yang kedua, Allahu Akbar. Kenapa? Dia lihat dari atas. Salah? Tidak. Silakan lakukan yang kamu mau. Yang tidak boleh, kalau kau sholat duhur tambah jadi 7. Itu sudah salah itu. Ketawa, saya serius ini Pak. Iya toh?
Contoh lagi. Ada hadis Nabi sama-sama sahih. Nabi dari Sami Allahu liman hamidah turun. Ada hadis tangannya dulu Nabi turun. Saya perhatikan Pak, supaya kita ini mesti bersatu. Allahu Akbar. Begini. Ada itu? Ada. Ada juga Allahu Akbar. Lututnya dulu turun. Dalam ilmu hadis ada disebut sejarah hukum Islam. Kenapa? Dalam sejarah hukum Islam itu dipelajari apa dipelajari? Di mana itu hadis disampaikan. Oh, dipelajari ini hadis beda. Oh, waktu Nabi turun dulu tangannya, beliau dalam keadaan perang dan ada di pegunungan. Apa yang ada di benak Bapak kalau pegunungan? Apa? Batu-batu. Mana lebih nyaman, tangan dulu turun atau lutut? Mana lebih dulu? Tangan dulu Pak. Kenapa? Situasinya di situ lagi banyak batu-batu. Kapan Nabi lututnya dulu turun? Oh, Nabi di Madinah di masjid. Empuk. Lutut dulu. Jadi kalau menerima silakan orang lakukan. Jangan kau hina, jangan dua fitnah. Pigau mato itu mu pigau Pigau ni mu pikir cocok, ajak mu pasale tawe. Itu bahasa Parisnya. Pare-pare dan sekitarnya. Itu silakan kau lakukan yang kamu yakini benar tanpa kau hina orang lain. Coba lihat. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Coba. Imam Syafi'i itu mengajarkan kunut. Imam Ahmad tidak kunut. Ketika Imam Ahmad bersiarah ke makamnya Imam Syafi'i kunut diprotes sama umatnya, muridnya. Ya Imam, kenapa Anda kunut? Anda kan mengajarkan tidak kunut. Apa dia bilang? Saya menghormati Imam Syafi'i. Nah ini ada anak-anak baru satu kali pi umroh, pulang, tidak mau bersikir. Selesai sholat, saya tanya, kenapa tidak bersikir dek? Dia bilang, di Masjid Haram tidak ada bersikir Ustaz. Saya bilang, dek, itu di Masjid Haram karena orang mau tawaf. Kalau kau tinggal bersikir di situ, diinjak ke orang. Jadi, masjid ini jadikan sumber persaudaraan. Ya, jangan gara-gara perbedaan pendapat akhirnya kita sepi dari jamaah. Oke? 2. Cara menyambungkan persaudaraan paling enak sedekah. Darah mikala ini Pak. Gitu. Bapak pernah marah-marah sama saya, lalu Bapak datang bawakan ke uang. Maafkan saya Pak Ustadz, saya mengaku salah. Iya Pak Haji, ini ada titipan untuk hari Lebaran. Oh iya, saya maafkan saya Pak. Itu hebatnya Tuhan Pak. Yang jadi masalah, kau maki-maki orang baru kau pelit. Seke, dia nak agak topoji kau bos. Iya, sedekah. Itulah sebabnya Islam menganjurkan itu sedekah. Dan sedekah itu tidak harus duit. Sedekahnya orang kaya, uang. Banyak saya tahu di sini. Saya tahu di sini banyak orang kaya. Kenapa? Saya dengar kabar di sini kalau hari Jumat celengannya bisa sampai 10 juta ke atas. Celengan itu. Alhamdulillah. Kalau Ramadan bisa ratusan juta terkumpul. Berarti orang rajin sedekah. Dan dengar baik-baik, ini orang kaya. Hanya dengan sedekah Bapak gampang masuk surga. Lain dari itu susah Pak. Mana buktinya? Bapak pernah dapat orang yang tabungannya 20 miliar datang salat subuh berjamaah? Rata-rata itu orang pensiun Ji. Yang datang berjamaah rata-rata orang yang banyak utangnya. Iya toh? Berarti orang miskin jalannya masuk surga jamaah. Karena orang kaya mau datang jamaah, tidak pernah saya lihat Pak. Itulah enaknya jadi orang miskin Pak. Itu enaknya orang miskin Pak, rajin berjamaah.
Jarang saya lihat orang itu punya tambang batu bara datang jamaah, jarang Pak. Apalagi kota DPR. Adakah di sini? Oh, alhamdulillah. Bapak berarti kelas 1. Berapa anggota DPR di Balikpapan? Kan cuma 1 yang hadir. Iya toh, tapi berapa orang yang banyak utangnya di sini? Berarti orang yang banyak utangnya itu lebih gampang dia. Kenapa? Rajin beramal. Maka orang kaya tidak ada pilihanmu kecuali kau harus berderma dengan hartamu. Datang pengajian jarang. Pergi takziah jarang. Gotong royong apalagi. Ya toh, caranya kau masuk surga sedekah kau. Itu saja, dan makanya Allah kasih harta. Sedekahnya kita ini yang tidak punya uang, sedekahnya kita apa? Urus masjid. Saya pandai komputer Ustaz, pandai kak mendesain grafis. Ini bikin gambarnya, ini sumbanganku. Saya tidak punya kemampuan itu Ustaz, tapi saya pandai soal AC. Saya urus itu AC tiap minggu. Itulah sedekahnya ilmu kita. Kita penceramah sedekahnya apa? Ilmu. Kita yang bidang kesehatan sedekahnya apa? Buka di sini 1 kali seminggu, periksa gratis. Kalian dokter tidak bisa sekali seminggu, sekali sebulan urusi jamaah datang periksa darah. Oh, itu ilmumu. Dok, kau di akhirat doktermu gampang kau masuk surga. Itu yang namanya pastabikul khairat. Saya tidak punya uang, tidak punya ilmu, tidak punya tenaga. Datang kau berjamaah. Sudah itu diam, jangan banyak bicara. Ada orang Pak, tidak pernah datang berjamaah, tidak pernah gotong royong, tidak pernah hadir pengajian. Makok bawa no bos, jangan mega cerita. Diammu itu adalah sedekahmu, ya. Nah, saya dengar di sini banyak sedekah, ya. Mudah-mudahan pengurus masjid tidak simpan jadi saldo. Ya, jangan jadi saldo, jadikan dia amal jariah. Caranya apa? Fasilitas dakwah. Dan boleh bapak-bapak cari anak yatim, anak perantau, anak mahasiswa yang dari Sulawesi, kuliah di sini, dia fakir miskin dan berhak. Bapak boleh uang masjid dijadikan beasiswa. Kalau tidak tinggal saja di saldo, keran air rusak. Bapak nanti jadi pertanyaan. Tidak masuk neraka, tidak masuk, tapi ditanya-tanya. Sama, saya tidak ditangkap, tapi dipanggil KPK, kan pusing. Iya toh? Nanti kalau pengurus masjid tidak mengelola dana umat dengan baik, tidak masuk neraka Pak, tapi ditanya-tanya. Repot juga Pak. Maka ada pertanggungjawaban yang baik. Alhamdulillah masjid kita ini cantik. Oh Masya Allah ya, cantik sekali. Ada masjid saya bangun juga Pak, ada beberapa masjid. Ada masjidnya mama saya namanya Masjid Haja Siti. Dibawanya kolam. Ikannya Pak mu'alaf. Saya islamkan dulu baru turun. Ikan koi. Koi kan dari Jepang. Agama Shinto. Jadi sebelum saya kasih turun sahada. Turun. Wah Masya Allah, luar biasa pengaruhnya Pak. Jadi kalau sudah sore, datanglah ibu-ibu bawa anaknya nonton-nonton lihat-lihat ikan. Sudah itu bilang, jangan cuma datang lihat ikan, ayo berjamaah. Penceramahnya Pak, belum pertama kita sudah kasih honornya dan judul. Kemudian imamnya penghafal Quran 30 juz. Sudah juara 1 MTQ 30 juz. Ya. Muat digaji khusus bulan. Masya Allah, mic-nya bagus. Ini ada begininya Pak. Tapi ini sudah blur. Ganti lagi dengan teknologi yang paling baru. Yang saya punya saya Pak layar sentuh. Dindingnya jadi sentuh bisa gambar Pak. Ini kan sudah kabur-kabur ini Pak. Ya. Boleh diganti-ganti nih. Diganti Pak. Ya kan? Jangki lagi marah, jangan marah ini ya. Jangan marah Pak. Ya. Itu saya punya teknologi, dia ini kan masih dipasang di sini Pak. Kalau ini di dinding disimpan dia motor begini dan dia bisa ubah-ubah dan dia bisa dihapus. Kalau misalnya menulis cek hapus. Tujuannya apa? Ketika menunggu
maghrib isya tayang penceramah. Mau ada penonton 2 orang, faedah. Karpetnya alhamdulillah harum. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Kalau yang azan orang sudah pensiun. Imamnya la haula wala quwata illa billah. Begitu na tahu orang tua banyak tambah tongin na kasih panjang bacana deh. Batina na sisa jamaah kasih. Ya kan? Alhamdulillah. Dan ketahui para pengurus masjid, ya, ini sama-sama kita pecinta masjid. Orang pengurus masjid itu Pak dicintai Allah. Tahu enggak? Ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. 7 golongan Pak. Satu di antaranya adalah mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Nah bila mahasiswaku, mati itu Ustaz. Iya kalau hatimu kau gantung, tapi apa maknanya? Dia tidak bisa tenang hatinya kalau masjid tidak makmur. Dia pikir bagaimana kerannya ini bisa diperbaiki, bagaimana ini jamaah ramai. Bapak sudah masuk perlindungan 7 di padang mahsyar kelak. Dan setan tahu bocor ini masalah, setan tahu. Maka dia goda kita supaya apa? 1, timbul kesombongan. Pendapatnya tidak diterima, ambek. Apalagi sakwa sangka, sesama pengurus saling mencurigai. Itu caranya setan merusak kita. 3, ambil apalagi kalau kita bendahara. Pada saat ada masalah, Nabi bisiki setan, ambil mie dulu, pakai mie dulu, pakai mie dulu. Ada jiwamu bulan depan. Itu setan itu Pak. Maka percaya salah satu golongan 7 di antara Bapak semualah. Kenapa saya bisa datang ceramah di sini? Kenapa? Karena ada pengurus masjid yang ngundang. Biar saya mau ceramah di sini, tidak ada yang ngundang. Atau saya datang tidak ada jamaah, ceramah 2 jam berapi-api, tidak ada jamaahnya. Nabi bilang, lama misaki itu Pak Ustaz. Maka saya senang sekali bisa datang ke masjid ini. Kalau ada kata kalimat yang tidak kita senang, abaikan. Jangan menyebabkan Bapak putus silaturahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya lupa. Kalau Bapak adik-adik di sini ada anak mahasiswa atau SD, SMP, SMA yatim piatu, Bapak kenal atau ada di dalam sini yatim piatu, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, mau sekolah, hubungi teman saya Junadi itu sana, Junedi. Nanti saya yang sekolahkan. Yang syaratnya cuma 1, yatim piatu. Kemarin ada yang angkat tangan di Jakarta, Ustadz saya yatim piatu, boleh saya dapat beasiswa juga? Umurnya sudah hampir 55. Saya bilang, Bapak betul yatim piatu, yang penting Bapak mau juga daftar SD kembali. Ya, saya serius. Kalau ada yang mau Bapak kenalan, ada di komplek keluarga, atau keluarganya Bapak di Sulawesi Selatan, atau keluarganya di mana saja, yatim piatu mau sekolah, hubungi Junedi, kami yang sekolahkan, biar kuliah S2. Insyaallah kita bantu. Ya, demikian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan dan pembangunan masjid ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat yal hajat. Allahumma ghafir lana, Allahumma ghafir lana, Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut,
wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.